Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatami lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak penceramah Bapak Ustadz Idrus Setia Lesmana, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Hilal, yang kami hormati panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hilal, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini untuk memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah atau 2023 Masehi. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Selanjutnya, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Keempat, sambutan. Kelima, ceramah Maulid Nabi. Keenam, doa penutup. Dan yang ketujuh, istirahat. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Al-Fatihah yang telah kita baca bersama-sama ini mendapat rahmat dan hidayah yang tidak putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Yasin. Kepada Bapak Ustadz Yasin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولض فاستوى
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya pembacaan sholawat Nabi yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Syahidul Kiram. Kepada Bapak Ustadz Syahidul Kiram dan grup Hadroh Al-Banjari Al-Fitroh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, jemaah Nurul Hilal semuanya, mari kita sama-sama membaca sholawat dengan harapan kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal arsyu taraban wastibshara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله
إلا الله والله أكبر سبحان الله ولم تزل أمه تراء وأم من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استندب خط القلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Mahalul qiyam, dimohon untuk berdiri ya. Ala Muhammad sallallahu wa sallam sallallahu صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا سلام يا رسول سلام يا أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه شروري الله يا عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير نوري أنت مصباح صدوري الله يا رسول سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا جد العين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا مرحبا من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين صوفي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على مرحبا صلى الله مرحبا صلى الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله بالذلي وجب شكر لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dipersilahkan duduk kembali. Kita lanjut salawat badar ya. Allahumma salli ala Muhammad salatullah
salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat salamullah ala taha salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah. Salatullah rasul salatullah la ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahidul Kiram dan grup Hadroh Al-Banjari Al-Fitroh yang telah memimpin pembacaan sholawat. Semoga dengan sholawat yang kita lantunkan bersama-sama membawa kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Nurul Hilal. Kepada Bapak Ghafar kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama sekali yang kami hormati Bapak penceramah Ustadz Idrus Setia Lesmana. Kemudian yang kami hormati Ustadz Yasin selaku baca qori penjelasan Al-Quran tadi. Kemudian dari grup Hadrah Al-Banjari pimpinan Ustadz Saidul Kiram. Kemudian kami hormati juga bapak atau rekan-rekan takmir Masjid Nur Hilal. Kami hormati ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Hilal dan semua undangan serta adik-adik sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama sekali senantiasa kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir di masjid kita ini guna sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Kedua kalinya kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga syafaatnya terlimpahkan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama sekali kami dari mewakili teman-teman takmir masjid mengucapkan selamat datang di masjid kita ini dan terima kasih bisa hadir pada malam hari ini dalam mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maksud daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita peringati ini, mungkin dari tahun ke tahun kita sama-sama bisa ataupun sama-sama kita tahu bahwa peringatan Maulid Nabi ini mempunyai hikmah yang sangat besar bagi kita. Bagaimana kita menemukan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan tadi salah satunya dengan membacaan salawat yang telah dibacakan sama-sama oleh kita, dipimpin oleh kelompok Hadrah Al-Banjari Al-Fitrah tadi. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Kemudian juga kami ucapkan mewakili teman-teman panitia, ucapkan terima kasih kepada Ustadz Idrus Setia Lesmana pada malam hari ini berkenan hadir untuk mengisi ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu keluarga besar Masjid Nur Hilal, Majelis Ta'lim Nur Hilal, bisa hadir, bisa membawa sumbangan ala kadarnya untuk kegiatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas daripada amal ibadah yang Bapak Ibu telah laksanakan atau lakukan untuk masjid dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita pada malam hari ini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami tidak lama-lama, semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, kita sama-sama berharap ada hikmah yang kita petik dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, yang salah satunya bagaimana bisa kita lebih mencintai baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang insyaallah akan nanti disampaikan atau dipaparkan oleh Ustadz Bapak penceramah. Dan terakhir, barangkali apabila dalam pelaksanaan acara pada malam ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kami dari pengurus masjid mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali jamaah sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita dengarkan hikmah Maulid Nabi pada malam hari ini, dan semoga
kita semua bisa mengambil hikmah daripada peringatan Maulid Nabi kita pada malam hari ini. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gafar selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Hilal yang telah memberikan sambutannya pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Idrus Setia Lesmana. Kepada Bapak Ustadz Idrus Setia Lesmana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa unzila kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan minad dunya ila yaumiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halo. Salamnya sudah dijawab, tapi masih ngobrol. Adik-adik, halo. Adik-adik, mau dapat ilmu enggak? Mau dapat ilmu, Bu? Ada terapinya. Terapinya dijamin ilmunya dapat. Caranya angkat tangan, Bu. Mau dapat ilmu enggak nih? Angkat tangan. Tempel di sini, Bu. Ditutup. Dibuang. Jadi nggak boleh bicara lagi. Mulutnya sudah dikunci. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam majlis ilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para malaikat. Apa, Bu? Ini saya kesini diundang, Bu. Adik-adik, Pak Ustadz ini diundang. Jadi giliran ya, gantian ya bicaranya ya. Gantian ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika satu kaum ini mengadakan majlis ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memanggil para malaikatnya. Ya malaikati ta'al, wahai para malaikatku, ke sini. Malaikat makhluk Allah yang paling taat mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimatnya kiasan ya, ini bukan hadis, supaya ini ada pemahaman yang bisa mudah dicerna oleh kita. Tapi relevansinya ini adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat, wahai Allah, ada apa engkau memanggil kami? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai para malaikat, itu di Masjid Nurul Hilal lagi ngadain Maulid Nabi. Di dalamnya ketika Maulid Nabi itu ada acara-acara, di antaranya pembacaan Al-Quran,
Sholawat Nabi, ada sambutan, dan di setiap tahun diadakan acara maulid ini. Tapi saya mau tanya, ibu-ibu ada yang ingat nggak ceramahnya Ustadz tahun lalu? Ada yang ingat nggak? Nggak ada. Makanya tahun ini kita maulid lagi, Bu, supaya kita bisa ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat, wahai malaikat, kemari. Buat apa wahai Allah? Tolong carikan karung yang paling besar. Kata malaikat, adanya kardus. Itu lagi diputar-putar. Karung, kata Allah. Ini bukan hadis ya, ini kalimat kinayah, kiasan dari hadis. Jadi kata Allah, itu carikan karung yang paling besar. Setelah mendapat karung, malaikat menghampiri Allah. Wahai Allah, ini karungnya sudah besar, sudah kudapatkan. Lalu bagaimana? Kata malaikat. Kata Allah, kamu malaikat turun ke Sentani di Masjid Nurul Hilal, lagi ngadain pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa? Orang yang datang ke masjid itu semuanya punya dosa. Ngerasa nggak, Pak? Kalau nggak ngerasa, kita mengingkari hadis Nabi. Kullu bani Adam khotoun wa khotoina tawabun. Kata Nabi, setiap anak Adam kita nih, kita anak Adam, anak cucu Adam, khotoun, punya dosa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, itu anak-anak Adam banyak dosanya. Makanya aku kirim malaikat untuk bawa karung ke masjid itu. Untuk apa? Kata Allah, wahai malaikat, itu dosa dimulai daripada yang paling depan nih, Pak, sampai ke tengah, ke belakang, ambil semua dosanya. Ambil semua dosanya. Lalu dimasukkan ke karung. Dosanya dimasukkan ke karung. Kata malaikat, wahai Allah, ini dosanya banyak kali nih. Taruh di mana? Bawa lagi ke langit. Jangan dulu, belum selesai ngajinya. Itu dosa yang ada di karung, taruh di pintu-pintu keluar tuh. Ada 2, 3. Buat siapa? Buat yang hadir di masjid ilmu, di majlis ilmu, di masjid itu, yang masih ngobrol, main HP, nggak memperhatikan, bukan dapat ilmu, dapat dosanya. Nanti bawa semua dosa orang di sini, pikul pulang. Masih mau dosa? Ya, oke, serius ya. Ini hadis Nabi loh. Kata Nabi SAW, di mana ada majlis ilmu, maka orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu diampunilah dosa-dosanya. Itu kata Nabi. Tadi kalimat kinayahnya, kiasan, supaya kita mudah mencernanya. Selanjutnya kata Nabi SAW, setelah diampuni, maka diangkatlah segala kesusahannya. Karung yang kedua diisi, taruh lagi 1, 2, 3. Segala kesusahan orang yang hadir di masjid ini dikumpulkan, dimasukin ke karung. Jadi pulang dari majlis ilmu, bagi orang yang masih ngobrol, masih tidak memperhatikan, pulangnya masih susah. Karena apa? Karena keutamaan majlisnya tidak mendapatkannya. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada majlis-majlis ilmu disemarakan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari segala arah. Jadi kita ini semua, Pak, Bu, yang hadir di masjid ini, semuanya niatnya menghidupkan suasana agama Allah. Wa ma yu'adim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah ini, itu datang semata-mata dari hati dan takwa. Jadi kalau kita datangnya ke sini hanya sekedar untuk ketemu teman-teman, untuk ngobrol, itu bukan dorongan dari takwa. Yang datang ke majlis ilmu tujuannya adalah berharap
kepada kebaikan majlis ilmu dan berharap kepada manfaatnya majlis ilmu, yaitu mendapatkan ilmu. Belum ngaji nih Pak, baru mukadimah Pak. Ngajinya kata takmir itu ke telepon saya 2 jam saja katanya. 2 jam saja. Kuat nggak? Saya berdiri nggak kuat. Jadi semampunya aja, karena ini kultum, maksudnya kuliah terserah antum katanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang menganugerahkan nikmat karunia taufik serta hidayahnya, yang mendorong langkah kaki kita dimudahkan untuk menuju masjid yang penuh mubarakah untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melakukan satu kegiatan muamalah? Ini bukan syariat, maaf ya. Maulid Nabi bukan syariat. Kalau syariat itu ada tuntunannya dari Nabi. Tapi ini adalah bentuk muamalah, bentuk daripada usaha ikhtiar kita supaya kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan maulid, dibacakan, berjanji, dibacakan sholawat, pada saat itu para sahabat kalau rindu dengan Rasul, ingin melihat Rasul, ingin bertemu Rasul, tinggal datang jumpa dengan Rasul. Kita sekarang menjadi manusia akhir zaman, bagaimana kita mau bertemu Rasulullah SAW sementara beliau sudah wafat? Maka ketika umat Islam zaman dahulu kita beranjak daripada pelajaran fi'il madi, kalau kata Sandria, zaman yang dulu, baru kita jalan-jalan ke fi'il mudhari, ke zaman yang sekarang dan akan datang. Zaman dulu ketika umat Islam ditindas, dibunuh, dianiaya, di mana? Di Baitul Muqaddas, di Palestina. Oleh siapa? Oleh kafir-kafir Inggris yang membawakan lambang keagamaannya, salib-salib mereka. Umat Islam ditindas. Bagaimana ini penguasa Palestina ini dari golongan umat Islam supaya bisa mendapatkan kekuatan, kemajuan dan juga persatuan dalam agama? Maka salah satu caranya adalah mengumpulkan para ulama, bermusyawarah. Muncullah ide bagaimana supaya kita ini umat Islam bersatu, maka diadakanlah lomba membuat syair. Dan salah satu syair yang dibacakan pada saat itu adalah syair Al-Barjani. Sampai sekarang dibaca enggak? Wa muhayyan kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun darra. Betul? Dengan membacanya syair-syair mulai daripada alam ruhnya Nabi ketika dikandung oleh ibunya sampai dilahirkan, sampai perjalanan hidup, sampai wafat, diceritakan dalam kitab itu. Wa muhayyan kasyamsi, sebagaimana diceritakan dalam syairnya. Ini kalimat majazi. Kalimat majazi adalah kalimat yang bukan yang harus diterima secara langsung. Artinya kalimat-kalimat yang harus diartikan. Di dalam kalimat itu dijelaskan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersinar terang benderang seperti sinarnya matahari. Bukan wajah Nabi Muhammad SAW bersinar seperti
menjadi matahari, tapi seperti matahari. Dan dengan kelahirannya dan dengan cahayanya, maka reduplah segala bentuk daripada kemurkaan ataupun keburukan yang ada di kegelapan di muka bumi. Kalau tidak ada Nabi, Bu, kira-kira ibu-ibu pakai kerudung enggak? Halo Ibu, siapa yang ngajarin ibu-ibu pakai kerudung? Nabi bukan? Nabi enggak ngajarin pakai kerudung, Bu, tapi menyuruh. Melalui siapa? Melalui firman Allah dalam Al-Quran. Ibu-ibu kalau ngaji kerudungnya rapi, ya, menutup aurat. Alhamdulillah. Yang biasa pakai kerudung kelihatan rapi, yang nggak biasa kelihatan dari sini. Bu, jangan dibenerin, Bu, kelihatan, Bu. Nabi Muhammad SAW ketika nabinya saja belum dilahirkan, ini kita bicara madi saja, fi'il madi dulu. Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan Sayyidatina Hawa di tempat yang berbeda. Nabi Adam alaihissalam dalam satu makalah diriwayatkan diturunkan di Bud, kalau sekarang India. Sayyidatina Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di Jeddah di Arab Saudi. Tempat yang jauh. Karena apa? Karena Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke muka bumi membawa dosa yang dilakukan di surga, memakan buah huldi, buah keabadian. Maka dengan demikian Allah berikan satu hukuman, dipisahkan keduanya ketika diturunkan ke muka bumi. Maka Nabi Adam alaihissalam ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan kembali dengan Sayyidatina Hawa, karena saking rindunya. Dulu berdua-duaan, sekarang sendiri-sendiri, jomblo. Betul? Dalam keadaan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Maka Nabi Adam alaihissalam itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kalimat-kalimat yang mana salah satu kalimatnya ada dalam Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku ini zalim, mengaku diri ini berdosa. Berapa tahun Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah dengan kalimat tadi. Dalam satu hikayat cerita, dalam satu riwayat, 40 tahun Nabi Adam sujud di hamparan batu di atas gunung di kota Ud, India selama 40 tahun. Cuman gara-gara satu dosa saja, Pak. Gara-gara satu dosa. Dengan demikian sujud selama 40 tahun. Satu kaul mengatakan 200 tahun. Satu hikayat lagi mengatakan 300 tahun. Pokoknya waktu yang lama. Nabi Adam alaihissalam sujud meminta ampun kepada Allah. Kok Allah enggak mengangkat tangannya untuk mengampunkan dosanya? Nabi Adam alaihissalam merasa heran. Saya ini bertahun-tahun sujud kepada Allah, cuman gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini yang banyak dosa mau masuk surga? Gak mungkin, Pak. Dosa itu gak mungkin terbawa sampai ke surga. Makanya kita harus duduk di majelis ilmu dulu supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Setelah amin, amal. Jadi Nabi Adam alaihissalam sujud bertahun-tahun menghadap Allah meminta ampun. Allah
tidak langsung mengampuni dosanya Nabi Adam. Setelah bertahun-tahun sujud, Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, tembus pandangannya ke aras. Di tiang-tiang aras itu terlihat kalimat yang menghiasi dinding-dinding aras berupa kaligrafi yang bertuliskan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Allah, syahadat yang pertama itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tapi kalimat yang kedua ini kami merasa bingung. Saya merasa bingung. Makhluk apa, siapa nama Muhammad yang disandingkan dengan namamu di tiang aras? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, hada ismun min asma'i auladik. Wahai Adam, ini adalah nama, sebuah nama dari nama-nama calon anak cucumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak. Dengerin nih Pak ya. Ini hikayat. Kita harus tahu awal mula manusia diciptakan dan perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai dia wafat. Ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak, kata Allah. Wahai Adam, berdoalah kamu dengan haknya Muhammad. Sehingga dalam kitab Tanqihul Qaul, ini mungkin di sini banyak santri ya. Dalam kitab Tanqihul Qaul itu ada bab tentang fadilah solawat. Di dalam kitab fadilah solawat dijelaskan, barang siapa yang berdoa kepada Allah, ini kita yang suka berdoa nih, minta-minta sama Allah. Kalau lagi kere kita berdoa ya, kalau lagi sakit berdoa. Tapi kalau lagi sukses, lagi sehat, lupa sama Allah. Betul? Betul nggak? Betul apa betul? Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa tidak diawali dengan bersolawat kepadaku, maka doa itu terombang-ambing di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah. Pintu langit tidak terbuka. Maka ketika solawat ini diucapkan sebelum berdoa dan diakhiri dengan solawat setelah berdoa, maka pintu langit langsung tembus doa itu sampai kepada Allah. Itu kalau santri tahu, dalam kitab Tanqihul Qaul ada. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, berdoa kamu kalau mau diampuni itu dengan wasilah, tawassul kepada anak cucumu. Calon anak cucu siapa? Muhammad. Yaitu dengan bersolawat. Dengan apa Pak? Dengan solawat. Maka Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam, inni atawassalu bihaqqi bihaqqi liwadihi anta firoli an waladi. Wahai Allah, aku bertawasul atas nama anak cucuku, maka ampunilah aku sebagai bapaknya, kata Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu doanya dosanya diampuni. Dengan cara apa? Sholawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini masih sejarah ya Pak ya. Ini masih sejarah. Jadi setelahnya Nabi Adam diterima
doanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah, Nabi Adam ini dikerumuni oleh para malaikat. Apa? Dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat itu aneh, ngerumuninya di punggungnya Nabi Adam. Di mana? Di punggungnya Nabi Adam. Lalu ditanya, wahai Jibril, kenapa itu para malaikat itu mengerumuni punggungku? Kata malaikat Jibril, wahai Adam, sesungguhnya di tulang sulbimu itu terdapat nurnya Muhammad. Nurnya Muhammad. Maka malaikat itu merasa takjub dengan cahaya itu. Kata Nabi Adam, kalau begitu coba wahai Adam, bisa enggak pindahkan itu nurnya Muhammad ke pangkuan tanganku, ke pangkuan tangan. Maka atas izin Allah itu malaikat Jibril memindahkan nurnya Muhammad ke telapak tangannya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam mengucapkan, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayun bika ya Rasulullah. Ini juga kalimat, Pak. Ini kalimat syifa, kalimat obat. Ya, ini masih ada dalam kitab Tanqihul Qaul Fadilah Azan. Ya. Di dalam Fadilah Azan dijelaskan, barang siapa yang ketika mendengar azan dikumandangkan kalimatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka diucapkanlah marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayun bika ya Rasulullah. Ditiupkan kedua kuku jari, apa? Kuku ibu jari, diusapkan kepada kedua kelopak mata. Maka kata ahli tafsirnya, para ulama menafsirkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, nanti semua manusia yang digiring masuk surga, melewati Shiratal Mustaqim dalam keadaan buta, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menuntunnya memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya, hafal nggak Pak? Hafal nggak? Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayun bika ya Rasulullah. Itu adalah nurnya Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah Nabi Muhammad, orangnya belum diciptakan, namanya sudah dikenal oleh manusia pertama dan para malaikat. Maka lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dilantunkan dalam salawat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi, maka ulama-ulama itu membuat syair dengan keindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang parasnya tampan, yang budi pekertinya baik, suri tauladannya luar biasa. Para ulama memberikan berbagai macam penafsiran dengan kebaikan, sehingga ada masih dalam sholawat dijelaskan, Muhammadun basyarulakal basyari bal huwa kal yaqut fi bainal hajari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Manusia. Lakal basyari, tapi bukan seperti manusia biasa seperti kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi-nabi itu sebelum menjadi nabi sudah mempunyai kedudukan yang mulia ataupun tanda-tanda anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu tauhid diajarkan, ketika kita memahami tentang kedudukan Nabi, ada yang disebut dengan irhas. Apa itu irhas? Irhas itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada manusia pilihan yang akan menjadi Nabi. Seperti mana? Nabi Ibrahim ada irhasnya, Nabi Musa ada irhasnya, Nabi Isa ada irhasnya. Nabi Ibrahim apa?
Nabi Ibrahim itu pada zaman Namrud lahir, ketika itu Azar sebagai bapak, sekaligus produsen berhala Raja Namrud diperingatkan, barang siapa yang mempunyai anak laki-laki maka wajib dibunuh, karena laki-laki itu salah seorang dari mereka akan menggantikanku menjadi raja dan akan mengalahkanku. Maka datanglah perintah daripada negara, setiap anak laki-laki harus dibunuh. Maka Azar ini membuang Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam goa. Apa yang menjadi irhasnya? Nabi Ibrahim dipelihara oleh malaikat, dari telunjuknya keluar susu, sehingga dia hidup sampai dewasa di dalam goa. Nabi Musa juga sama, dihanyutkan di sungai Nil, bukan dimakan buaya ataupun tenggelam, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang utama, di mana dia berjalan di terik matahari tanah Arab. Pernah ke Arab, Pak? Panas, tapi disitulah awan selalu menaunginya. Selalu menaung, itulah irhas. Selanjutnya ketika sudah mendapatkan kedudukan sebagai Nabi dan Rasul, maka diberilah mukjizat. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi menjadi manusia, la kal basyari, tetapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yakut, tetapi dia lahir sebagai manusia yang mana diibaratkan seperti yakut, seperti berlian. Seperti apa? Berlian, emas dan lain-lain yang mulia. Pi bainal hajari, di antara batu-batu. Kita ini batu, Pak. Karena kita manusia, Nabi juga manusia, tapi Nabi sebagai berlian, kita sebagai batu. Itu kalimat kiasan, artinya perumpamaan. Ya. Jadi jangan sombong. Yang mulia itu siapa? Nabi, ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di mana? Di mana? Di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Apa ya, saya minum dulu, Pak. Sehingga diabadikan dalam satu salawat, ya khaira mauludim bi Makkah qad ata, ya khaira mauludim bi Makkah qad ata, dallat li haibatihi jami'u husumihi, dallat li haibatihi jami'u husumihi, ya khaira maulud ya nabina, 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 ya nabina. Kalau bukan di momen maulud saya nggak banyak sholawat, Pak. Karena ini mauludan, makanya saya saking cintanya kepada Rasul dan semua yang hadir juga sama, kita perbanyak sholawat. Ya khairul maulud, wahai yang terbaik yang dilahirkan di kota Mekah, kini telah tiba. Ya, kini telah tiba. Reduplah segala keangkuhan daripada musuh cahaya musuhnya dengan kehadiran Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kita mengartikan kalimat ini? Kalau saja di kota Mekah yang tandus, yang budayanya jahiliyah, wanita dulu ketika ada anak perempuan lahir, maka suatu kehinaan bagi keluarganya. Wanita hanya dijadikan budak, pemuas nafsu, pelayan di dapur, dan juga pelayan di sumur dan di kasur. Tidak ada harganya wanita. Datanglah Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang mana memuliakan wanita lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Sehingga bertanya sahabat, kepada siapa kami harus berbakti? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 baru bapakmu. Begitu Bu. Jadi ibu 3, bapak sah. Ibu 3, bapak setuju? Sekali lagi tanya. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi ibu 3, bapak sah. Mau sempurna tambah 1, setuju? Ini bukan jebakan hadis Nabi loh Bu. Jadi ini bukan masalah nikah, ini masalah penghormatan dan juga takzimnya anak kepada ibu. Ya. Bahkan ini Nabi memperingatkan kepada kita, seorang ibu itu kedudukannya lebih mulia daripada seorang laki-laki, dan anak-anaknya wajib menghormat kepada kedua orang tuanya. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril dalam kitab Arba'in, ya, ini ada diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Abdullah bin Umar. Malaikat Jibril itu waktunya Pak habis kah? Ini nanti dibilang, wah ini besok jangan undang yang itu lagi, lama ngajinya katanya. 5 menit lagi. Ini malaikat Jibril menjelma menjadi manusia di tengah-tengah pengajian, di tengah-tengah halakahnya Nabi Muhammad SAW. Datangnya seperti laki-laki yang baru habis mandi, wajahnya tampan, bajunya putih, rambutnya masih basah. Lalu bertanya kepada Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah anil Islam. Wahai Rasulullah, coba jelaskan kepadaku tentang Islam. Nabi jelaskan Islam. Terus kedua, akhbirni anil iman. Nabi jelaskan tentang iman. Shadaqta ya Rasulullah, betul apa yang kau katakan. Sahabat ini bingung, ente yang nanya, ente juga yang ngebenerin. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Wahai Rasulullah, coba jelaskan tentang hari kiamat kepadaku. Kata Nabi SAW, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya bisa jadi malaikat Jibril lebih tahu daripada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Kalau begitu, kata malaikat Jibril, coba berikan tanda-tandanya hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang hari kiamat apabila penduduk Arab yang bertelanjang dada, tidak beralas kaki, membangun gedung yang tinggi-tinggi, maka sebentar lagi kiamat akan datang. Dulu orang Arab, Pak, kalau kita baca sejarah, pakai bajunya celana komprang, celana kolor di bawah lutut, pakai rompi, membala kambing. Sekarang sudah susah ditemukan orang seperti orang Arab, semua jadi pengusaha, jadi bos, ya. Karena apa? Karena keberkahan tanah Arab yang didoakan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad SAW. Sekarang
tanah Arab bukan kutukan, ini anugerah, tapi menjadi tanda bahwa kiamat akan segera datang. Orang-orang Arab menjadi kaya raya dan membangun gedung tinggi-tinggi. Terus kata malaikat Jibril, terus tanda-tanda berikutnya apa? Antalidal ammata robataha. Apabila ada seorang apabila ada seorang pembantu amat, dalam bahasa Arab amat itu pembantu ataupun budak belian dari kaum perempuan. Kalau laki-laki abid, antalidal amata robataha, yang telah melahirkan tuannya. Ini pelajaran buat kita. Ini kita kan maulid nih. Kita mengenal Nabi, mengenal juga diri kita. Apabila ada seorang ibu, apabila ada seorang pembantu telah melahirkan tuannya, maka sebentar lagi kiamat datang. Bagaimana memaknainya? Imam 4 madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, semua memberikan penafsiran. Dan disepakatilah oleh para mufasir bahwa makna daripada kalimat ini adalah apabila seorang ibu melahirkan tuannya, yang mana ketika dari kecil anak itu dididik, dibesarkan, disusui, dininak bobokan, sudah besar, sudah kaya, sudah sukses, dia dijadikanlah kedua orang tuanya datang ke dalam rumahnya, dijadikan pembantu. Mula-mula, mah, pah, tinggal di rumah saya daripada di kampung, susah cari makan. Mula-mula tinggal seminggu 2 minggu, mah, daripada begitu mending cuci piring mah. Bapaknya suruh ngurus kebun, ya. Punya anak, mah, saya mau ke kantor, tolong anak saya dijaga, ya. Terus apa lagi? Mah, nanti sepulang kantor tolong disiapin makan. Ini adalah penanda akan datangnya hari kiamat. Sudah terjadi belum, Pak? Ada nggak orangnya, Pak? Ada nggak, Bu? Mungkin mulanya dari sini. Jadi jangan menjadikan orang tua kita sebagai pembantu. Ini bahaya. Karena menjadi penanda akhir zaman yang mana menyegerakan datangnya hari kiamat. Kiamat adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak akan terjadi kiamat kalau tanda-tandanya tidak kita bikinkan. Jadi janganlah kita menjadikan orang tua kita sebagai pembantu-pembantu di keluarga kita. Selanjutnya, ini ngajinya ini. Tadi mukadimah, terus sejarah, nasihat, ini ngaji sedikit saja. Ini supaya kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Karena 5 menit lagi, ditambah 5 menit. Sudah habis yang 5 menit, tambah 5 menit lagi, sedikit lagi. Biar Pak Tamir nanti paling marah-marah, saya pas ke pasar dimarah-marah nanti. Lama sekali ngajinya katanya. Nggak apa-apa, hujan pulang juga, Pak. Betul? Nah, ketika kita dalam keadaan hidup berkeluarga, mendapatkan kesusahan sehingga beban hidup itu menjadi susah, menjadi berat, maka segala pekerjaan menjadi tidak tertangani karena banyaknya anak, karena banyaknya tuntunan kebutuhan, sehingga badan ini setiap hari bekerja capek. Biasa bekerja, Pak. Saya yakin semuanya di sini adalah orang-orang produktif. Ada yang jualan, ada yang kerja, ada yang menjadi anggota polisi, ada yang tentara. Semuanya berkreativitas. Dan dengan demikian bisa menimbulkan kita ini badan menjadi sakit, menjadi lemah, menjadi capek. Datanglah satu hadis. Ini obatnya. Ketika suatu hari, halo, ya, ini satu hikayat lagi ya, supaya penyempurna daripada pertemuan malam ini, menjadi bekal kita pulang bawa amal, bukan ilmu. Jadi setelah dapat ilmu kita beramal. Satu riwayat menceritakan bagaimana Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari mengurus Hasan dan Husain.
Dengan capeknya dia memasak, menyediakan baju ganti setiap hari, mengurusi 2 anak yang sedang suka bermain dan nakal pada saatnya sebagai anak-anak biasa. Sehingga dia selalu menimba air dengan sendirinya. Dengan seringnya menimba air sehingga di pinggangnya itu terlihat bekas ember yang membekas. Tangannya menjadi kasar karena suka bekerja dalam rumah, membereskan urusan rumah tangga. Lalu kata Ali radhiyallahu an, "Wahai Fatimah, aku sangat menyayangi kamu. Tetapi aku tidak bisa berbuat banyak karena aku juga banyak tugas di luar rumah. Bagaimana kalau seandainya kamu minta pembantu kepada bapakmu Rasulullah SAW? Kebetulan di rumah Rasulullah SAW banyak orang-orang tawanan perang ataupun budak-budak belian yang belum dibebaskan." Usulan ini diterima oleh siapa? Fatimah. Ketika diterima oleh Fatimah, maka Fatimah beranjak ke rumah Rasulullah SAW dan didapati Rasulullah SAW sedang sibuk melayani tamu-tamunya. Dan Fatimah itu hanya berdiam diri lalu pulang lagi ke rumah. Lalu di malam hari ketika Fatimah dengan Ali sedang tidur, masuklah Rasulullah mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Ya, "Waalaikumsalam." Dijawab, ternyata mereka sudah tidur. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Fatimah anakku, tadi kamu masuk ke rumah itu, datang ke rumahku mau apa?" "Wahai ayahanda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin memberikan usul. Bagaimana kalau seandainya di dalam rumahku disediakan satu pembantu untuk mengurusi rumah tangga, yang bantu mencuci, yang bantu memasak dan merapihkan rumah." Kata Rasulullah SAW, "Wahai anakku yang tercinta, maukah aku berikan 3 pembantu sekaligus?" Mau nggak bu? Nah, kata Rasulullah SAW, "Maukah?" Kata Fatimah, "Ya jelas mau bapak. Kalau begitu biasakanlah sebelum tidur." Ini nasihat buat kita nih pak. Ini ngajinya cuma satu saja. Biasakan sebelum tidur ambil wudu. Ambil apa? Ambil wudu. Dalam fadilah wudu disebutkan, al wudu qabla naum, pama tadakhalal lail lailalatin mata syahidan. Fi hadhihi lailatin mata syahidan. Barang siapa yang tidur diawali dengan berwudu lalu mati, kan banyak tuh orang yang tidur tiba-tiba pagi sudah mati, maka dia mati mendapatkan pahala syahid. Itu satu. Kata Nabi SAW, ambillah wudu, lalu bacalah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali. Disempurnakan Allahu akbarnya 34 kali, jadi 100 kali. Ini yang disebut dengan zikir Fatimah. Fadilahnya apa? Bagi kita pekerja keras, ibu-ibu, bapak-bapak, yang mana ingin dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini resep dari Rasulullah. Ibu-ibu masak, ibu-ibu mencuci, ibu-ibu mengurus anak, capek. Sebelum tidur wudu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, barulah membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain dengan zikir tambahan. Maka insya Allah pagi bangun badan akan menjadi sehat, dan di pagi hari segala urusan Allah akan mudahkan. Insya itu saja ngajinya Pak ya, Pak Tamir. Tidak banyak-banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apa yang saya sampaikan semata-mata adalah yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan semata-mata daripada kekurangan pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan job tambahan. Ini masuknya lemburan. Karena tadi sudah tutup salam. Artinya apa? Kita berdoa semoga hujan yang gerimis ini adalah salah satu waktunya doa-doa kita diijabah. Ini kata Nabi.
Semoga pembangunan masjid ini secepatnya Allah mudahkan dalam mencari dananya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi umat manusia yang mengikuti jejak Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Ibu bapak semuanya dijaga kesehatannya sampai akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wangsuril ikhwanal muslimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa nazina minal qaumil zalimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Rabbana hab lana min ajwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Idrus Setia Lesmana. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Maulid Nabi ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.